tahap selanjutnya. Kita harus persiapan, yaitu yang pertama, kita harus punya instrumen soal. Instrumen soal yang akan saya gunakan untuk uji analisis di sini, saya menggunakan soal pilihan ganda. Yang kedua, kita punya kunci jawaban. Yang ketiga, kita punya jawaban dari responden. Yang keempat, tentunya program quest. Dan yang kelima adalah kita akan menggunakan bantuan notepad. Oke, di sini akan saya tampilkan contoh instrumen soal yang saya gunakan. Ini adalah nama siswa atau nama responden, Aditya, Ahmad, Nur Salim, dan sebagainya. Jadi ada 30 di sini. Misalnya saya pilih Aditya saja, nomor 01. Oke, ada banyak instrumen soal di sini. Kita harus lihat di sini pilihan jawabannya hanya 4 atau 4 option jawaban A, B, C, D. Di sini saya menggunakan materi fisika ataupun IPA kelas 7. Ada 20 soal di sini. Ini tentang pengukuran. Seperti ini ya. Yang kedua, kita harus punya kunci jawabannya dari nomor 1 hingga nomor 20. Ini saya perkecil saja. Oke. Dan yang selanjutnya kita harus punya jawaban dari siswa. Sudah saya rekap di sini sampai nomor 30 ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, pastikan di bagian sel nomor A1 ini adalah langsung di responden nomor 1. Jadi tanpa harus memberikan keterangan nama dan ini adalah jawabannya gitu ya. Jadi langsung A1 itu langsung. Langkah kedua, kita harus menggantinya. Mengganti, kenapa harus diganti? Karena di program quest yang akan kita gunakan ini tadi ya, format ID kita akan belajar langsung. Format ID-nya nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah keterangan format atau identitasnya. Bisa nomor absen atau NIM atau yang lain. Di sini saya akan mengganti, jadi kita harus memberinya tanda petik 001. Jadi ini ada 3 karakter ya. Nolnya nanti, petiknya nanti tidak usah dihitung. Jadi ada 3 karakter di situ. 002. Oke. Sampai di nomor 30. Oke. Ini terbukti sampai 30 karena saya otomatis. Kita perkecil tampilannya, kita geserkan. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan menggunakan notepad di nomor 5 ini. Jadi dari data-data jawaban siswa atau jawaban responden maupun kunci jawaban, kita harus merubahnya ke format notepad atau .txt. Baiklah, untuk kunci jawaban responden sudah saya simpan di dalam satu folder yang sudah ada aplikasi beserta analisis. Analisisnya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang bagian ini. Di sini kita akan menggunakan IPA7.txt. Padahal di folder ini belum ada file yang namanya IPA7.txt. Seperti di bagian titel ini IPA7 ini belum ada ya, belum ada semua di bagian sini. Langkah selanjutnya adalah kita akan merubah data Excel jawaban ini menjadi formatnya txt. Kita save as, kita tempatkan di satu folder
foldernya harus sama ya. Nah, kita harus memilih. Di sini ada banyak pilihan ketika save as. Kita akan memilih yang bagian ini. Formatted text space delimited. Kenapa ini seperti ini .prn? Enggak masalah. Kita akan merubahnya nanti. Kita klik dulu. Kita save. Oke. Kita harus merubahnya. Misalnya saya ingin IPA 7. Nama filenya. Save. Kita lihat di dalam folder. Oke, IPA 7 sekarang sudah ada di sini, tapi ini formatnya jadi Corel. Nggak masalah. Kita klik kanan, kita open with dengan Notepad. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini adalah jawaban dari siswa. Oke, kita membaca ini dulu. Saya beri contoh yang ini. Ketika saya blok semua, ternyata tulisannya di bagian sini, atau saya taruh di paling belakang, kolomnya itu kolom ke-36. Padahal, tadi sudah saya jelaskan di awal, jawaban atau soal yang saya berikan hanya 20. Kenapa kok jadi 36? Ini karena ada efek spasi-spasi ini. Jadi, kita harus menghapus satu persatu. Untuk mempercepatnya, kita tutup saja ini, don't save. Kita buka ulang file ini. Nah, kita blok semua, format, kita autokan saja, supaya dia seperti ini. Saya ulangi, blok, kita autokan. Kalau sudah, kita save as lagi. Namanya masih sama, save. Do you want to replace? Yes, oke. Karena saya ingin mengganti yang tadi. Kita harus membuka ulang, klik kanan, open with Notepad. Nah, tampilannya sudah berganti ya. Jadi dari yang tadi banyak spasi, sekarang sudah tidak ada spasinya. Kita klik di paling belakang. Oke, ini adalah kolom 24. 24 ini yang sesudahnya, berarti yang bagian di ini adalah 23. Sini. Ketika kita membuka analisis yang ini yang sudah saya tuliskan tadi, analisis, dan kita saya akan menjelaskan di bagian sini. Format ID 1-4, itemnya 5-24. Sama seperti ini, 1-4 adalah namanya. Berarti dari nomor 1, 2, 3, 4. Ini jadi nama. Loh, tetapi di sini ini adalah kunci jawaban. Mudah saja. Tinggal kita beri tanda spasi. Nah, klik di paling belakang kolom 25. 25 adalah yang sesudahnya, berarti yang bagian D jawaban terakhir ini adalah kolom ke-24. Sesuai dengan yang bagian sini. 24. Ini dari angka 5. 1 ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi jawabannya mulai dari angka 5 hingga 24. Kita beri spasi semua. Sampai 30. Sebenarnya tidak perlu diberi spasi juga tidak apa-apa. Jadi kita tinggal merubah di ID-nya ini, dia dari nomor 3. Ini dirubah jadi dari nomor 4. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi di sini saya akan menggunakan spasi supaya saya tahu dalam artian ini responden ini nomor berapa sih. Kalau seperti ini kan kita mudah membacanya. Jadi responden pertama jawabannya ini, responden kedua jawabannya ini. Jadi tidak terlalu pusing. Kita save. Kita save di sini. Save. Yes. Oke. Nah, kita save as saja. Save as, kita beri nama IPA 7.
7 dulu. Kita save. Oke, close dulu. Yang IPA 7 tadi kita hapus. Sebentar. Kita close dulu Excel-nya. Karena IPA 7 ini adalah yang terbaca tadi di Excel. Kita rename. Jadi IPA 7. Sampai di situ. Selanjutnya kita pilih bagian ini. Kunci jawaban. Seperti yang tadi kita hapus saja bagian atas supaya dimulai dari A1, sel A1 hingga sel T1. Saya blok semua, saya format, kita autokan supaya lebih enak. Excel-nya kita save as menjadi format teks ya. Save. Oke, kita close saja. Nah, ini tadi kunci jawaban IPA. Kita klik kanan Notepad. Oke, kunci jawabannya sudah ada di sini. Nah, kita buka analisis. Analisis. Kita buka kunci jawabannya. Kita copy. Kita pastekan di sini. Jadi harus ada spasi. Oke, baru spasi, baru kita paste. Sudah. Kita save. Jadi nanti IPA 7, filenya IPA 7 yang ini, itu nama filenya. Setelah itu nanti IPA 7 txt, formatnya teks dokumen txt dari 0 hingga 9 ini untuk yang esai, ABCD karena jawabannya ABCD. Format teksnya seperti sudah saya jelaskan tadi. Dah, kita akan coba. Kita close, kita buka quest. Ya, caranya bagaimana? Mudah. Ketika saja submit spasi analisis.txt. Kenapa harus seperti ini? Kita akan memasukkan teks analisis tadi ke dalam quizzes. Ini namanya analisis. Jadi A-nya, kalau kita tulis A-nya kecil, berarti ini kita harus tulis dengan yang sama. Enter. Ya, oke. Ternyata sudah langsung muncul nih. Ada output-outputnya dari nomor 1 hingga nomor 4. Sama seperti yang di bagian analisis. Ada output 1, 2, 3, dan 4. Oke. Itu cara pertama. Ada lagi, misalnya saya hapus lagi outputnya. Saya buka quizzes-nya. Selanjutnya saya buka bagian analisis. Saya blok semua, saya copy. Saya buka bagian quizzes-nya ya. Saya pastekan di sini. Oke, enter. Nah, muncul juga. Jadi bisa kita ketik dengan cara submit tadi. Submit spasi analisis.txt. Ataupun kita bisa memastekan isi analisisnya ke dalam quizzes itu sendiri. Mungkin itu dulu. Kita akan lanjutkan di part berikut.